Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Fikri Dewa Rahman dari kelas 12 4. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sejarah teori evolusi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi itu apa. Teori evolusi itu yaitu teori yang menjelaskan mengenai perubahan, perkembangan, dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Nah, langsung saja kita ke tokoh-tokoh yang berkontribusi tentang teori evolusi. Yang pertama itu ada Anaximander. Anaximander mengungkapkan bahwa sebuah makhluk hidup yang ada di bumi itu berasal dari laut atau perairan. Nah, yang kedua itu ada Lamarck. Lamarck mengungkapkan bahwa bagian anggota tubuh pada makhluk hidup yang sering digunakan akan membesar. Nah, yang ketiga ada Darwin. Nah, Darwin ini mengungkapkan bahwa makhluk hidup itu akan beradaptasi dengan lingkungannya. Maka dari itu, teori seleksi alam itu teori yang diungkapkan oleh Darwin. Lalu saya akan memberikan contoh mengenai teori evolusi yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada mengenai resistensi antibiotik pada bakteri. Nah, antibiotik ini akan membunuh bakteri, tetapi jika dosisnya tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka bakteri-bakteri itu akan mengalami evolusi. Nah, evolusinya itu, bakteri-bakterinya itu akan mempertahankan sifat yang menguntungkan bagi bakteri, misal sifat resisten pada antibiotik, sehingga bakteri itu tidak akan meninggal. Nah, sifat itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Maka dari itu bakterinya akan mengalami resistensi pada antibiotik. Nah, yang kedua itu ada resistensi pestisida pada serangga. Mekanismenya itu mirip dengan resistensi antibiotik pada bakteri. Resistensi pestisida pada serangga ini contohnya itu, misal pestisidanya terlalu berlebih atau misalkan terlalu rendah konsentrasinya yang diberikan pada serangga, maka serangganya itu akan mengalami evolusi seperti mempertahankan sifat yang bisa resisten terhadap pestisidanya. Dan yang ketiga itu ada perubahan panjang paruh pada burung pipit. Nah, perubahan panjang paruh ini disebabkan oleh sumber makanan yang berbeda. Semisalkan burung pipit yang memakan biji yang lebih dalam pada buah, maka burung pipit itu akan cenderung memiliki panjang paruh yang lebih tebal dan panjang. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori evolusi. Nah, yang pertama itu pada tahun 1831 Darwin berlayar ke Amerika Selatan. Nah, pada masa itu Darwin itu ingin meneliti makhluk hidup yang ada di Kepulauan Galapagos. Nah, di Kepulauan Galapagos ternyata Darwin itu mengamati bahwa setiap makhluk hidup yang ada di daratan yang berbeda itu, maka akan memiliki morfologi yang berbeda. Nah, jadi itu dan karena itu Darwin itu mengungkapkan bahwa isolasi geografis itu akan mempengaruhi makhluk hidup, spesies makhluk hidup. Nah, terusnya pada tahun 1858 Alfred Wallace itu kunjung ke Ternate, Indonesia. Nah, Alfred Wallace ini meneliti juga makhluk hidup yang ada di Indonesia. Nah, karena itu Alfred Wallace mengamati semisal ada perbedaan badak Jawa dan badak Sumatera. Nah, karena itu Alfred Wallace mengungkapkan bahwa seleksi alam pun berpengaruh pada evolusi. Nah, lalu pada 1829 Darwin itu menerbitkan buku The Origin of Species. Pada awalnya Darwin itu sempat tidak ragu atau tidak percaya diri tentang teori evolusinya. Darwin itu sudah menyelesaikan pada tahun 1844, tetapi karena ia ragu, maka pada tahun itu ia belum sempat meriliskannya. Tapi karena Alfred Wallace menerbitkan makalah yang sama teorinya dengan Darwin, maka dari itu Darwin berhasil merilis buku The Origin of Species. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.